Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai teori interpersonal Harry Stack Sullivan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Najwa Mayana, dan teman saya Intan Mustika Amanda AB. Materi yang pertama adalah mengenai struktur kepribadian. Sebagaimana yang telah kita lihat, bahwasanya struktur kepribadian terbagi kepada 4. Yang pertama adalah dinamisme, yang kedua personifikasi, yang ketiga self system, dan yang terakhir adalah proses kognitif. Nah, yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme merupakan suatu pola khas tingkah laku yang terjadi secara berulang kali hingga menjadikan ini ciri khas seseorang. Kemudian yang kedua adalah personifikasi, yang mana ini merupakan gambaran mengenai seseorang maupun diri kita sendiri yang didapat dari pengalaman sehingga menimbulkan kepuasan maupun kecemasan. Nah, yang ketiga adalah self system, yang dimana ini merupakan pola tingkah laku yang mempertahankan keamanan personal dengan cara menghindari kecemasan. Dan yang terakhir adalah proses kognitif. Menurut Harry Stack Sullivan, proses kognitif ini terbagi kepada 3. Yang pertama adalah prototaksis, yang kedua adalah parataksi, dan yang ketiga adalah sintaksis. Nah, jadi yang pertama itu adalah prototaksis. Prototaksis ini merupakan sebuah rangkaian pengalaman yang dialami dari masa bayi. Kemudian yang kedua adalah parataksi. Parataksis merupakan tahapan di mana bayi mengembangkan cara berpikirnya dimulai pada awal tahun kedua. Kemudian yang ketiga adalah sintaksis, yang mana ini pada masa anak-anak mulai berpikir secara logik dan realistik. Nah, Sullivan sendiri memandang kehidupan manusia itu sebagai sebuah energi, yang dimana wujud energi sendiri terbagi kepada 2. Yang pertama ada tegangan atau tension, dan yang kedua adalah energy transformation. Nah, yang pertama adalah tegangan, yang mana ini merupakan potensi untuk bertingkah laku baik secara sadar maupun tidak sadar, seperti need ataupun anxiety. Ini terbagi dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah energy transformation, yang dimana ini merupakan suatu tegangan yang dihasilkan dari transformasi. Contohnya seperti emosi dan juga ingatan. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Secara sederhana, Sever and Havelock mendefinisikan perkembangan sebagai long-term changes in person growth, feelings, partner of thinking, social relationship, and motor skill. Sementara itu, Kaplan mengartikan perkembangan sebagai yang pertama, perkembangan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian jasmania ke bagian fungsional. Yang keempat, kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan kepribadian, yaitu yang pertama adalah pada masa bayi, biasa dari usia 0 sampai 18 bulan. Di masa ini bayi lahir sampai bisa bicara. Pada saat ini bayi perlu dijaga dan dirawat kesehatannya dengan baik, seperti memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan memperkenalkan makanan pendamping ASI yang cukup untuk usianya. Yang kedua, tahap anak, bisa mengucap kata, dan mereka butuh teman bermain di usia 1,5 tahun sampai 4 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar berbicara dan berpikir. Mereka juga belajar bagaimana menyembunyikan tindakan yang mereka tahu bisa membuat mereka cemas atau mendapat hukuman. Yang ketiga, remaja awal. Remaja awal atau biasa disebut tahap awal masa remaja adalah periode dalam hidup anak di usia sekolah sekitaran usia 4-10 tahun. Pada waktu ini, anak ingin memiliki rasa atau ingin memiliki teman dekat atau sahabat. Yang keempat adalah pre-adolescent. Pre-adolescent adalah waktu ketika anak-anak mulai lebih akrab dalam berinteraksi sosial dan pada masa pubertas di sekitaran usia 8-12 tahun. Pre-adolescent ditandai dengan yang pertama, kemampuan anak-anak dalam berhubungan dekat dengan teman sebaya. Yang kedua, persamaan minat. Dan yang ketiga, saling memperhatikan. Yang kelima, adolesen awal. Adolesen awal adalah
waktu kita mengalami perubahan-perubahan fisik yang disebut pubertas yang terjadi di usia 12 hingga 16 tahun. Selama periode ini mungkin kita tertarik pada aktivitas seksual. Yang keenam, adolesen akhir. Adolesen akhir adalah fase perkembangan yang terjadi di antara usia 16 hingga awal 20-an. Ini adalah waktu di mana kita mulai merasa lebih mantap dalam hubungan seksualitas dan juga mulai mengambil tanggung jawab dalam kehidupan sosial kita. Yang ketujuh, kemasakan atau maturity. Ketika kita sudah mulai mencapai pada tahap ini, berarti kita sudah bisa bekerja sama dan bersaing dengan orang lain secara matang. Jadi, menjadi dewasa masa, berarti kita sudah memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan baik dalam bekerja sama ataupun berkompetisi dengan orang lain. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah aplikasi teori interpersonal Sullivan. Dapat kita lihat aplikasi teori interpersonal Sullivan ada dua. Yang pertama adalah gangguan mental. Gangguan mental terjadi akibat adanya kecacatan hubungan interpersonal yang hanya mampu dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Yang kedua, psikoterapi. Proses terapi yang dilakukan Sullivan menunjukkan beberapa kesulitan hubungan interpersonal, sehingga terapinya bertujuan untuk memperbaiki hubungan interrelasi klien. Adapun dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya teori Harry Stack-Sullivan dapat membantu dalam pengembangan kepribadian dan juga membantu meningkatkan hubungan sosial. Adapun saran-saran setelah mempelajari teori ini, yang pertama, kita harus menyadari akan pengaruh lingkungan terhadap diri kita, kemudian mengembangkan keterampilan hubungan sosial. Yang ketiga adalah memahami diri kita sendiri. Yang keempat, mendaftarkan diri ke praktek. Dan yang kelima, melanjutkan pendidikan. Sekian penjelasan kami mengenai teori interpersonal Harry Stack-Sullivan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.